Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi berikutnya, pembahasan berikutnya terkait fungsi eksponensial, yaitu persamaan eksponensial. Nah, ada beberapa bentuk persamaan eksponensial. Di antaranya ada 6 bentuk yang harus kita bahas di materi kali ini. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas 3 bentuk dulu untuk persamaan eksponensial. Nah, bentuk yang pertama yaitu jika A pangkat fx sama dengan A pangkat m, di mana A itu harus lebih dari 0 ya, atau A di sini positif ya. Lebih dari 0 itu artinya positif ya, bilangan positif. Jadi A di sini basisnya tidak boleh bilangan negatif. Ya, jadi bentuk persamaan eksponensial ini berlaku ketika nilai basisnya itu positif atau lebih dari 0. Kemudian nilai A-nya itu tak boleh sama dengan 1. Jadi basisnya itu tak boleh sama dengan 1 dan bernilai positif. Artinya basisnya itu dimulai dari 2, 3 dan berikutnya. Jadi kalau misalkan basisnya negatif ya, atau bilangan pokoknya negatif, maka persamaan ini tidak berlaku. Atau basisnya itu 1 gitu, maka ini tidak berlaku. Maka tidak berlaku bentuk-bentuk dari persamaan ini. Kemudian maka fx sama dengan m. Nah, ketika kalian menemukan soal dengan bentuk seperti ini, maka kalian tinggal coret saja ya basisnya. Jadi ketika suatu persamaannya, namanya persamaan eksponensial, itu dihubungkan dengan tanda sama dengan ya, persamaan. Kalian sudah pelajari di matematika wajib ya, terkait materi persamaan linear, persamaan kuadrat, persamaan kubik, atau persamaan rasional, persamaan irasional ya. Jadi namanya persamaan itu dihubungkan dengan tanda sama dengan. Jadi tanda hubungnya sama dengan, dimana terdiri dari ruas kiri dan ruas kanan dihubungkan dengan tanda sama dengan. Itu namanya persamaan. Beda kalau pertidaksamaan. Nanti juga ada materi pertidaksamaan eksponensial. Nah, tanda hubungnya pertidaksamaan seperti ini, pertidaksamaan ya, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, itu pertidaksamaan. Nah, kalau persamaan itu dihubungkan dengan tanda sama dengan yang terdiri dari ruas kiri dan ruas kanan, tanda hubungnya sama dengan. Nah, di sini persamaannya itu basis, kemudian pangkatnya eksponen ya, basisnya berupa bilangan. Nah, A pangkat fx sama dengan A pangkat m. Kalau misalnya ketemu bentuk persamaan seperti ini ya, dimana fx ini artinya suatu fungsi linear ya, atau fungsi kuadrat ya, dan m di sini bisa berupa konstanta ya. Kalau basisnya sudah sama, maka basis boleh kalian coret ya, atau kalian ambil saja pangkatnya, ambil saja eksponennya. Jadi kalau basisnya sama, berarti fx sama dengan m ya, fx sama dengan m. Nah, contoh soalnya seperti ini. Misal tentukanlah penyelesaian persamaan eksponensial 4 pangkat 2x ditambah 1 sama dengan 1/8. Nah, penyelesaiannya, oke. Ingat kembali sifat-sifat eksponensial yang sudah kalian pelajari di awal-awal pembelajaran. Nah, biasakan tidak melihat sifat-sifat eksponensial ya. Kenapa? Karena kalau kalian terlalu terpaku dengan sifat-sifat eksponensial, nanti kalian tidak akan bisa mengerjakan soal-soal seperti ini. Jadi biasakan mengingat ya. Kalau bisa dihafalkan dulu sifat-sifatnya, kemudian latihan soal-soal eksponen, nanti akan ingat sendiri ya. Nah, agar basisnya sama atau bilangan pokoknya sama, ini kan 4, ini kan 1/8. Nanti kalian bisa pindahkan ke atas kan? Bisa kan? Menggunakan sifat dari eksponensial. Jadi ini bisa pindah ke atas nantinya. Nah, agar 4 dan 8 basisnya menjadi sama, maka 4-nya harus kalian ubah. Kalian manipulasi. 4 diubah menjadi kira-kira 4 dan 8. Kira-kira berapa pangkat berapa yang hasilnya 4 dan berapa pangkat berapa hasilnya 8. Dimana nanti bilangan pokoknya harus sama gitu. Kira-kira berapa? 4 ini merupakan 2 pangkat 2. Jadi kita tulis ulang dalam kurung ya, berarti 2 pangkat 2 pangkat lagi 2x tambah 1 ya. 2 pangkat 2 kan 4 kan. Kenapa dibuat 2? Karena
8 juga bisa menjadi 2 pangkat berapa? 8? Iya, 2 pangkat 3. Makanya sama dengan 1/2 pangkat 3. Ya, seperti itu ya. Jadi kita buat basisnya sama. Di sini basisnya adalah 2. Nah, ini kita sederhanakan terlebih dahulu menggunakan sifat-sifat eksponensial. Nah, harus kalian ingat, ada 8 sifat eksponensial. Ini nggak perlu kalian hafal sebenarnya ya. Jadi ini sifat-sifat ini sebenarnya mudah kalau kalian terbiasa mengerjakan soal-soal matematika. Jadi ini nggak perlu dihafal sebenarnya. Akan ingat sendiri kapan ketika kalian terbiasa mengerjakan soal-soal matematika. Nah, ini bisa kalian kalikan kan? Menggunakan sifat yang berapa? Sifat yang ketiga. Jadi ketika suatu bentuk eksponen A pangkat M pangkat lagi N, maka pangkatnya dikali, maka ini juga dikali. Nah, perhatikan di sini ada pemisah, yaitu tanda apa? Tanda tambah ya. Jadi harus kalian kasih kurung sebenarnya. Kenapa? Karena ini berlaku sifat distributif. Jadi yang 2 kalian kalikan ke 2x, kemudian 2 juga dikali ke 1. Jadi nggak boleh kalian kalikan cuma 1 kali. Karena di sini ada tanda pemisah, tanda hubung. Ini terdiri dari 2 suku gitu. Jadi nggak boleh kalian kalikan hanya ke 2x ya. 2 dikali 2x ya. Belum benar ya. Kenapa? Ada 2 suku di sini, maka kedua suku ini harus dikalikan masing-masing. Jadi 2 pangkat 2 pangkat lagi 2x tambah 1 itu sama dengan 2 pangkat 2 kali 2 berapa? Ya 2 dikali 2x. 2 kali 2 4, berarti 4x. Ditambah 2 dikali 1 2, maka ini menjadi 2 pangkat. Nah, 2 kali 2 kan 4x. Ya 2 kali 2x 4x. 2 dikali 1 2 ya, seperti itu ya. Nah, yang ini bagian yang sebelah atau ruas kanan ini kira-kira pakai sifat nomor berapa biar dia naik ke atas? Sifat nomor 6. Jadi ketika pangkatnya positif, kita pindah ke atas. Ingat kembali, pangkatnya menjadi pangkat negatif, sebaliknya ya. Jadi berlaku bolak-balik. Kenapa pindah ke atas? Nah, biar menjadi bentuk persamaan seperti ini, yang nantinya basisnya bisa kita coret gitu. Paham ya? Jadi 1/2 pangkat 3 itu menjadi 2 pangkat negatif 3 ya, menggunakan sifat nomor 6. Nah, ini sifat ini akan saya tampilkan di 2 contoh soal. Nanti berikutnya kita akan mengerjakan tanpa melihat sifat-sifat eksponensial. Jadi biasakan tidak melihat sifat-sifat eksponensial ya. Nah, karena basisnya sama-sama 2 ya, basisnya atau bilangan pokok sama-sama 2 ya. Nah, ini bisa kalian coret atau kalian langsung ambil apanya? Pangkatnya. Jadi langsung ambil saja pangkatnya. Oh ya, tanda ini tanda biimplikasi ya. Artinya jika dan hanya jika, berlaku bolak-balik kayak gitu. Kapan tanda ini digunakan? Yaitu ketika kita mengerjakan soal-soal dengan bentuk persamaan. Kan nggak mungkin kita berikan tanda sama dengan lagi di sini kan? Kenapa di sini sudah ada tanda sama dengan? Maka kalau bentuk persamaan gunakan tanda biimplikasi ya. Jika dan hanya jika artinya. Nah, ini karena basisnya sudah sama, maka kalian tinggal ambil saja pangkatnya ya, atau eksponennya. Berarti 4x tambah 2 sama dengan negatif 3, sesuai dengan ini fx sama dengan m. Dimana fx di sini bisa berupa fungsi linear atau fungsi kuadrat. Nah, m di sini bisa berupa suatu konstanta ya. Sama kan? Ini fungsi linear, yaitu fungsi dengan pangkat tertingginya 1 ya. Atau fungsi berderajat 1. Nah, ini berupa konstanta. Nah, berarti di sini 4x tambah 2 sama dengan negatif 3 ya. Seperti itu ya. Jadi tinggal ambil pangkatnya saja. Kapan? Ketika basisnya sudah sama. Kalian coret basisnya. Berarti 4x sama dengan, nah berarti 4x sama dengan negatif 3. Kedua ruas kita kurangi dengan 2 ya. Jadi bagian atau ruas kiri kita kurang dengan 2. Berarti ini 0 ya. Bagian kanan juga dikurang 2. Nah, atau kalian biasa bilang pindah ruas ya. Jadi positif pindah ke kiri pindah ke kanan menjadi negatif ya. Intinya dalam matematika sebenarnya tidak ada istilah pindah ruas ya.
Jadi biar adil ya, sebelah kiri kita kurang dengan 2, ini kan 0 kan, sebelah kanan juga kita kurang dengan 2 ya. Jadi sama-sama dikurang 2 sebenarnya. Jadi biasa guru-guru mengajarkan pindah ruas ya, tidak masalah ya. Tapi wajib kalian ketahui bahwa dalam matematika tidak ada istilah pindah ruas atau kali silang ya. Seperti itu. Nah, berarti 4x sama dengan negatif 3 dikurang 2. Atau biasa orang bilang hutang 3, hutang lagi 2, maka hutangnya semakin besar gitu. Berarti negatif 3 dikurang 2 berapa? Negatif 5. Berarti 4x sama dengan negatif 5. Berarti X sama dengan, nah ini juga sama ya. Dalam matematika tidak ada istilah pindah perkalian menjadi pembagian, tidak ya. Sebenarnya aturannya ini dibagi ya, ruas kiri dibagi dengan 4, ruas kanan juga dibagi 4, biar adil kan. Sama-sama dibagi 4. Karena dibagi 4 tinggal X, nah ini juga dibagi 4 kayak gitu. Nah kalau kalian bilang pindah ya nggak masalah sih. Ini kan perkalian kan, pindah menjadi pembagian. Berarti negatif 5 per 4. Jadi penyelesaiannya adalah negatif 5 per 4. Nah, harus kalian pahami, X di sini tidak ada nilai lain selain negatif 5 per 4. Jadi kalau kalian masukkan X di sini diganti dengan negatif 5 per 4, maka hasilnya akan 1 per 8. Nah, itulah fungsi kalian mencari nilai X-nya, sehingga persamaan ini berlaku gitu. Ini kan persamaannya nggak berlaku, hanya berlaku di nilai X tertentu. Kapan? Ketika X-nya negatif 5 per 4. Jadi nggak akan berlaku di nilai X yang lain. Ya, nggak akan berlaku di nilai X yang lain. Coba buktikan sendiri ya. Kalian coret-coret sendiri. Ya, gunakan sifat-sifat yang sudah dipelajari. Sehingga nanti hasilnya 1 per 8 sama dengan 1 per 8-nya. Harus sama. Kenapa? Karena kita membuat dia menjadi sama dengan gitu. Kapan dia sama? Ketika nilai X-nya negatif 5 per 4. Kayak gitu ya. Oke, lanjut berikutnya ke bentuk persamaan eksponensial yang kedua. Nah, bentuk yang kedua sebenarnya kurang lebih ya. Jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, berarti basisnya ya sama-sama A gitu. Tapi pangkatnya, yang pertama fungsi ya berupa fungsi. Ya, yang kedua di sini juga berupa fungsi, jadi bukan suatu konstanta lagi, dia sama-sama fungsi. Ya, bisa berupa fungsi linear, ya, fungsi dengan pangkat tertinggi di variabelnya 1, atau fungsi kuadrat ya, fungsi dengan pangkat tertinggi di variabelnya 2. Jadi ini kedua-duanya berupa fungsi. Bukan ya, tadi kan sebelah sini kan konstanta kan. Nah, sekarang dia berupa fungsi. Tapi basisnya sama gitu. Nah, syaratnya sama. Syaratnya basisnya itu harus positif dan tak boleh sama dengan 1. Artinya dimulai dari 2, 3 dan seterusnya ya. Oke. Maka fx sama dengan gx ya. Sama, jadi kita ambil pangkatnya. Fx sama dengan gx, eksponennya. Basisnya kita coret basisnya. Oke, contoh soal yang pertama. Tentukanlah penyelesaian persamaan eksponensial. Nah, akar pangkat 2 ya. Sebenarnya akar nggak ditulis pangkat 2, tapi nggak masalah. Di sini ditulis ya. Jadi ini nggak ditulis pun nggak masalah. Jadi akar itu sebenarnya sudah ada indeksnya, yaitu berupa bilangan ya 2. Akar dari 9 pangkat 2x tambah 1 sama dengan 27 pangkat x dikurang 5. Nah, kalau kalian terbiasa, kalian bisa menebak 9 dengan 27. Kira-kira basisnya bisa dibuat berapa? 3. 9 merupakan 3 pangkat 2, kemudian 27 3 pangkat 3. Jadi ya biasakan memanipulasi ya. Manipulasi bentuk seperti ini ya dalam menyelesaikan soal-soal eksponen. Oke. Nah, kita kembali ke sifat-sifat eksponen. Karena tadi sudah saya bilang kan, 2 soal akan saya perlihatkan sifat-sifat eksponennya. Selebihnya kalian ya biasakan menyelesaikan soal-soal tanpa melihat sifat-sifat ini ya. Nah, bentuk akar ya, sebenarnya akar itu kan pangkat setengah. Kapan? Ketika tidak ada pangkat di sebelah sini gitu. Nah, di sini akar ya, kalau kalian lihat sifat nomor 8 ya, akar pangkat n ya dari A pangkat m itu sama dengan A pangkat m dibagi n. Jadi
indeks dalam akar di sini sebagai penyebut dari pangkatnya gitu. Jadi kalau misalkan akar pangkat 2 dari 9 pangkat 2x tambah 1 ini nih, berarti menjadi 9 pangkat berapa? 9 pangkat 2x tambah 1 dibagi 2, sifat nomor 8-nya. Jadi biasakan mengerjakan, ya kalau bisa jangan lihat sifat lagi gitu. Jadi kalau akar ya udah berarti ini 9 pangkat 2x tambah 1 dibagi 2 gitu. Jadi indeks dalam akar di sini nanti menjadi pembagi di pangkatnya gitu, menjadi pembagi. Andaikan pangkatnya tidak ada berarti pangkatnya asalnya 1 kan. Ya, kalau ini nggak ada misal berarti 9 pangkat 1/2 gitu ya. Jadi biasakan mengerjakan soal-soal tanpa melihat sifat-sifat ini. Berarti sama dengan ini, kita tulis saya dulu. Jadi kita selesaikan dulu yang ini. Nah, berarti jika dan hanya jika ya 9 bisa kita ubah menjadi berapa pangkat berapa tadi? 3 pangkat 2. Berarti 3 pangkat 2 pangkat lagi 2x tambah 1/2. Kemudian 27 3 pangkat 3 ya. Berarti 3 pangkat 3 pangkat lagi x kurang 5. Nah, pangkat lagi berarti pangkatnya dikali sifat nomor 3. Jangan lupa ya, kalau pangkat lagi pangkatnya dikali. Nah, kembali ke sini ya, pangkat lagi pangkatnya dikali, berarti kalian mengalikan 2 dengan 2x tambah 1/2 kan, dikali kan. Ya udah, nggak perlu dikali. Kenapa? Kebetulan sama-sama 2, coret saja 2-nya kayak gitu kan. 2 dikali 2x tambah 1/2 ya, berarti 2-nya boleh kalian coret ya, karena ini perkalian dibagi lagi 2, jadi nggak perlu dihitung gitu. Kalau dihitung kan repot kan, 4x tambah 2 dibagi 2 lagi gitu. Jadi kalau ada yang kira-kira bisa disederhanakan, maka sederhanakan terlebih dahulu gitu. Jadi ini kebetulan 2 dikali 2x tambah 1/2 ya, maka bisa dicoret. Berarti ini menjadi ya 3 pangkat 2x tambah 1 kan. Nah ini sama, berarti yang bagian ini kalian kalikan 1/1 ya, menggunakan sifat distributif untuk pangkatnya dikalikan. Ya, menggunakan sifat distributif, kali ke sana dan kali ke sana. Nah berarti 3 pangkat 3 kali 3x 3 kali 3x, 3 dikali x, 3x jawabannya ya. 3 dikali x 3x dikurang 3 kali 5 15, berarti 3x dikurang 15 ya. Seperti itu. Nah, di sini basisnya sudah sama, 3 dengan 3, maka kalian ambil saja eksponennya ya. Ya, sesuai dengan persamaannya, itu a pangkat fx sama dengan a pangkat gx itu sama dengan fx ya. Ya, menjadi fx sama dengan gx. Jadi ambil saja pangkatnya. Berarti 2x tambah 1 sama dengan 3x dikurang 5. Nah, berarti sekarang 2x ini kalian ya udah kalian pindahkan saja ya. Ini kan positif, pindah menjadi negatif. Kalian terlalu banyak gitu. Kalau misalnya kita gunakan sifat-sifat ruas kiri, ruas kanan gitu kan. Jadi ini ya udah pindahkan saja. Ini positif menjadi negatif, berarti sama dengan negatif 15. Ini positif menjadi pindah ke ruas kanan menjadi negatif. Seperti itu ya. Jadi terkadang pindah ruas itu memudahkan kalian ya, walaupun sebenarnya itu bukan sifat-sifat dalam langkah-langkah penyelesaian soal-soal matematika ya. Karena nggak ada istilah pindah ruas sebenarnya. Oke, ini kalian operasikan, berarti 2x dikurang 3x ya, 2 ayam dikurang 3 ayam nggak bisa ya. Intinya 2 dikurang 3 berapa? Ada uang 2000 misal, dikurang kalian hutang 3000, maka kalian hutang 1000. Jadi hutang 2000 kalian uang 2000 kalian membayarkan ke hutang 3000 gitu. Ini kan hutang nih, berarti hutang kalian masih 1000, berarti negatif 1x ya. Nah, karena negatif 1, maka satunya nggak perlu kalian tulis karena ada variabel ya. Berarti negatif x sama dengan hutang 15, hutang lagi 1, berarti ya hutangnya bertambah. Berarti negatif 15 dikurang 1 berapa? Negatif 16. Oke, berarti ini bisa kalian ya sama-sama dikali dengan negatif 1, atau negatifnya kalian buang saja, nggak masalah ya, coret negatifnya.
Ya, sama-sama dikali negatif 1, ruas kiri dan ruas kanan berarti menjadi X sama dengan 16 ya. Negatifnya dihilangkan. Aturannya sama-sama dikali negatif 1, baik ruas kiri dan ruas kanan. Nah, berarti penyelesaiannya adalah 16 ya. Jadi ini akan bernilai sama antara ruas kiri dan ruas kanan ketika X-nya kalian masukkan 16 ya. Jadi kalau X-nya kalian ganti 16, maka dia pasti nilainya sama antara ruas kiri dan ruas kanan. Seperti itu ya. Itulah fungsi mencari X sama dengan 16, mencari nilai X-nya. Ya, jadi syaratnya ini harus bernilai sama. Kapan? Tugas kalian mencarinya. Nah, kebetulan sudah ketemu kan. Jadi akan bernilai sama ketika X-nya sama dengan 16. Oke, lanjut ke soal contoh soal nomor 2, masih di bentuk yang kedua. Oke. Tentukanlah penyelesaian persamaan eksponensial. Nah, di sini kalau tadi kan fungsi linear ya, fungsi dengan pangkat variabel tertingginya 1. Nah, di sini saya buat fungsi kuadrat, yaitu fungsi dengan pangkat tertingginya 2. Ya, fungsi dengan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Nah, fungsi kuadrat sudah kalian pernah pelajari di SMP ya, sudah pernah kalian pelajari di SMP. Bagaimana cara memfaktorkan fungsi kuadrat sudah kalian pelajari. Nah, di sini juga akan saya bahas, tapi nggak terlalu mendetail ya, karena nanti videonya semakin panjang gitu kalau saya bahas detail sekali cara memfaktorkan fungsi kuadrat ya. Oke, ini kita selesaikan dulu. Ini 2, ini 4, bisa ditebak kan? Berarti ini 2 pangkat 2 pangkat 2 ya. Udah lanjut 2 pangkat 2, pangkat lagi negatif X dikurang 1. Berarti ini kalian kalikan kan, 2 dikali negatif X ya, berarti negatif 2X ya, kemudian dikurang 2 dikali 1, 2. Seperti biasa ya, tidak perlu saya jelaskan lagi ya. Nah, basisnya sudah sama-sama 2, berarti tinggal kalian ambil pangkatnya. Berarti X kuadrat ditambah 3X ditambah 4 sama dengan negatif 2X dikurang 2. Nah, sekarang X kuadrat ditambah 3 tambah 4 ini kalian pindahkan semua ke ruas kanan. Berarti ini kan negatif, ya udah menjadi positif semua gitu. Ditambah 2X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, dia sekarang menjadi persamaan kuadrat gitu. Oke. Ini 3X dengan 2X masih bisa kalian jumlahkan ya. 3X dengan 2X masih bisa kalian jumlahkan. Kemudian 4 dengan 2 juga bisa kalian jumlahkan. Berarti X kuadrat 3 ditambah 2 berapa? 5. Berarti 5X kemudian 4 ditambah 2, 6 sama dengan 0. Ingat, penjumlahan dalam bentuk variabel itu harus berderajat sama atau pangkatnya sama. Di sini pangkat 1, maka haruslah dijumlahkan dengan yang pangkat 1. Gitu. Jadi nggak boleh 3X kalian tambahkan dengan 4, nggak bisa, nggak berlaku dia. Karena di sini nggak ada variabel ya, atau variabelnya pangkatnya 0 sebenarnya di sini ya. Jadi 4X pangkat 0. Karena X pangkat 0 maka 1. Jadi nggak mengubah nilai 4 gitu. Jadi 4 dengan 2 yang boleh dijumlahkan karena sama-sama konstanta gitu. Jadi masing-masing suku boleh dijumlahkan ketika levelnya sama gitu ya, levelnya sama. Yaitu ketika variabel pangkat 1 dengan pangkat 1. Kalau ada pangkat 2 dengan pangkat 2 ya, di sini kan nggak ada kan, ya udah. Jadi mereka harus satu level gitu baru bisa dijumlahkan. Nah, ini masih ingat pelajaran SMP? Ini bisa kalian faktorkan. Nah, bagaimana cara memfaktorkannya? Ya, silakan kalau kalian ya, bagi yang penasaran, di pause saja videonya dan kalian cari tahu sendiri ya. Bagaimana cara memfaktorkan persamaan kuadrat? Ini bisa difaktorkan atau dicari nilai X-nya. Yang jelas persamaan kuadrat pasti memiliki 2 nilai X ya. 2 nilai X sehingga persamaan ini berlaku gitu. Oke. Lanjut, berarti ini bisa kita faktorkan X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Nah, yang pertama bagian tengah-tengah ya, positif 5. Ini merupakan hasil perkalian atau penjumlahan ya. Yaitu penjumlahan. Jadi bilangan yang dijumlah hasilnya 5, kemudian yang bagian sini merupakan hasil perkalian. Jadi tebak ya, kalian tebak atau cari 2 buah bilangan yang kalau dijumlah positif 5 ya, dijumlah 5 dan dikalikan 6. Ya, kalau kalian bingung cari faktor dari 6 ya, 1 dengan 6. 1 dengan 6 kalikan 6 kan, jumlahkan 6 enggak?
Ya jumlahkan 5 enggak. 1 dengan 6 kalau dijumlahkan tuh 7 berarti bukan. Yang lain. Hasil perkalian 6, 2 dengan 3. Nah, 2 kali 3 6, 2 tambah 3 berapa? 5 ya udah gitu. Jadi fokusnya ke faktor dari hasil kalinya. Jadi bilangan kalau dijumlahkan 5 dikalikan 6, kalian ambil dari sini, cari faktor dari 6. 1 6 2 3 ya 3 2 6 1. Ya, diambil ya pasangan yang kalau dijumlahkan hasilnya 5. Materi SMP yang mudah-mudahan masih ingat. Nah, berarti ini kalau bilangan dijumlahkan 5 dikalikan 6 berarti 2 dan 3. Nah, berarti sekarang bentuk persamaan ini bisa kita faktorkan menjadi apa? X tambah 2 dikali dengan X tambah 3 sama dengan 0 ya. Kalau kalian nggak percaya silahkan kalikan ya, kali satu-satu distributif atau kali pelangi. Kalian bilangkan X dikali X, X kuadrat, X dikali 3, 3X, 2 dikali X, 2X, tambahkan berarti 5X, 2 dikali 3, 6. Jadi sama sebenarnya, kita bukan mengubah nilai tapi hanya memanipulasi bentuk ya. Jadi ini bentuk faktor dari persamaan kuadrat. Nah, kalau seperti ini maka dia akan memiliki dua nilai ya. Berarti X yang pertama X tambah 2 sama dengan 0, yang kedua ya X tambah 3 sama dengan 0 ya. Nah, ini diingat baik-baik ya, bentuk atau menyelesaikan atau memfaktorkan ya persamaan kuadrat ya. Ini materi SMP, diingat kembali. Nah, berarti X tambah 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan berapa? Pindahkan ke sana, positif menjadi negatif, berarti X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan negatif 3 ya. Jadi pindahkan ke ruas kanan kembali. Berarti penyelesaiannya ya adalah negatif 2 atau negatif 3. Jadi persamaan ini berlaku ketika nilai X-nya negatif 2 dan negatif 3 gitu ya. Pahami. Jadi kalau kalian masukkan X-nya negatif 2, ganti semua nilai X di sini dengan negatif 2, baik yang ini, berarti negatif 2 pangkat 2, 4. Kemudian diganti dengan 2, negatif 2 berarti 4 tambah 4, 8, dikurang 6, 2, berarti 2 pangkat 2, 4 kan. Nah, ini 4 simpan. Kemudian negatif 2 ganti dengan negatif 2, berarti 2 kemudian dikurang 1 berarti 4 pangkat 1. Nah, 4 kan. Jadi ini akan berlaku ketika nilai X nya negatif 2 dan negatif 3. Nah, kalau kalian ganti X dengan negatif 3 juga sama, dia pasti sama nilainya gitu. Nah, itu fungsi kalian mencari nilai X nya gitu agar ini berlaku persamaan ya, agar nilainya sama dengan gitu. Seperti itu ya. Lanjut berikutnya ke contoh ke bentuk yang ketiga ya, C, bentuk yang ketiga. Jika A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Nah, ini lumayan banyak syaratnya. A harus positif, A tak boleh sama dengan 1 ya, karena kita mempunyai dua basis A dan B. Artinya basisnya beda sekarang. Kalau tadi di contoh pertama dan kedua, bentuk pertama dan kedua, basisnya sama-sama A, artinya basisnya sama. Nah, sekarang basisnya beda tapi pangkatnya yang sama gitu. Pangkatnya berupa fungsi linear atau fungsi kuadrat. Nah, A lebih dari 0 atau A nya positif, A tak sama dengan 1, kemudian B juga harus lebih dari 0 dan B tak sama dengan 1. Jadi sama ya sebenarnya, karena terdiri dari dua basis yang berbeda, maka kedua-duanya kita berikan syarat. Dan A tak sama dengan B, jadi basisnya nggak boleh sama gitu kan ya. Kalau dia sama maka berlakulah bentuk yang pertama atau yang kedua gitu ya. Jadi nggak boleh sama basisnya. A tak sama dengan B, maka nah, karena di sini bentuk yang ketiga, maka nah fx sama dengan 0 ya. Jadi kalau ketemu soal basisnya beda tapi pangkatnya sama gitu, ya udah berarti kalian buat pangkatnya sama dengan 0. Oke. Kenapa? Karena kalau misalkan kita buat A pangkat 0 dan B pangkat 0 berapa? A pangkat 0 berapa? 1. B pangkat 0 1. Berarti 1 sama dengan 1. Jadi ini hanya akan berlaku ketika pangkatnya 0 gitu. Ya, ini hanya akan berlaku ketika pangkatnya 0. Nggak mungkin, mustahil gitu kalau kalian buat pangkatnya misalkan 1 pangkatnya 2 gitu, nggak mungkin karena basisnya berbeda ya, basis atau bilangan pokok berbeda, dan dia akan sama ketika pangkatnya 0 ya. Karena berapa bilangan
Jika dipangkatkan dengan 0, hasilnya adalah 1 kecuali 0. Maka di sini ada syaratnya, basisnya harus lebih dari 0 gitu, atau positif ya, seperti itu ya. Jadi kita buat pangkatnya menjadi sama dengan 0 ya. Oke, contoh soalnya, misal tentukanlah penyelesaian persamaan eksponensial. Nah, ini kita buat persamaan kuadrat kedua-duanya. 3 pangkat x kuadrat dikurang 5x tambah 4 sama dengan 5 pangkat x kuadrat dikurang 5x ditambah 4. Nah, di sini kalian perhatikan basisnya 3 dan 5. Artinya basisnya berbeda gitu. Lihat pangkatnya. Oh, kebetulan pangkatnya sama. Pak, bagaimana kalau pangkatnya berbeda? Nggak bisa. Ya, nggak berlaku bentuk yang ketiga gitu. Ya. Jadi kalau pangkatnya berbeda nggak bisa dikerjakan. Ya. Nah, kalau misalkan pangkatnya sama, ya udah kalian buat pangkatnya 0 ya. Pangkat yang kiri, ruas kiri, dan pangkat yang ruas kanan itu harus sama dengan 0, agar 3 pangkat 0 sama dengan 5 pangkat 0. Iya enggak? 3 pangkat 0 1, 5 pangkat 0 juga 1, berarti 1 sama dengan 1. Maka berlakulah persamaan gitu. Jadi kalau udah basisnya beda, dia nggak mungkin bisa sama kecuali pangkatnya 0, seperti itu ya. Berarti ini kalian ambil saja pangkatnya. X kuadrat dikurang 5x ditambah 4 sama dengan 0. Cukup satu ya, dibilangnya kan fx sama dengan 0. Ini sama-sama fx, pangkatnya sudah sama kan? Ya udah, berarti tinggal diambil salah satunya, berarti x kuadrat dikurang 5x ditambah 4 sama dengan 0. Berarti ini bentuk dari apa? Persamaan kuadrat. Harus kalian faktorkan. Nah, kita faktorkan sama-sama. X kuadrat dikurang 5x tambah 4 sama bagian yang tengah itu negatif 5 merupakan hasil penjumlahan ya. Jadi kalau dijumlah negatif 5 dan dikalikan hasilnya 4. Nah, ini karena bentuk negatif jadi sedikit membingungkan ya. Bilangan yang kalau dikali negatif 5 dijumlahkan negatif 5 dikalikan 4 gitu. Nah, perhatikan fokus ke perkalian. Yang jelas dia bentuknya kalau udah negatif ya, pasti ya, kalau nggak salah satunya negatif, keduanya negatif, ya kan? Nggak mungkin dia positif keduanya. Kalau nggak salah satunya negatif, ya kalau nggak salah satunya negatif, dia keduanya negatif. Perhatikan hasil perkaliannya, hasil kalinya 4 gitu. Mungkin nggak bilangan satu negatif, satu positif dikalikan positif, nggak mungkin. Berarti dia hanya akan positif kapan? Ketika ada dua keadaan, ketika kedua bilangan positif dan kedua bilangan negatif ya. Nah, karena hasil penjumlahannya negatif ya, maka ini hanya akan berlaku ketika kedua bilangannya negatif ya. Nah, pandai-pandai menganalisis soal. Nah, ini ya kira-kira bilangan yang kalau dikalikan positif 4 tapi dijumlahkan negatif 5 berapa? Kita ambil sama faktor dari 4 tapi yang negatifnya gitu. Ambil yang keduanya negatif ya. Jadi faktor dari 4 itu kan 1 dan 4. Kita coba, berarti negatif 1 dan negatif 4. Kalikan negatif 1, negatif 4 kalikan berapa? Positif 4. Negatif 1 ditambahkan negatif 4, ya hutang lagi, maka bertambah negatif 5. Ya udah, berarti negatif 4 dan negatif 1. Seperti itu ya. Pandai-pandai menganalisis ya bentuk dari persamaannya. Ya. Sehingga sebenarnya ini nggak susah ya sebenarnya. Tapi kalau kalian jarang latihan ini bingung ya. Makanya sering-sering latihannya, biasakan latihan menyelesaikan soal-soal matematika. Ini akan lebih banyak lagi kalian jumpai di kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 nantinya. Jadi ini bukan materi utama ya, ini materi sampingan gitu. Jadi ini dipakai hanya sebagai sampingan gitu, buat menyelesaikan soal-soal yang nantinya ya sebenarnya lebih rumit daripada ini. Jadi ini hanya dipakai selipan saja materi ini. Sama seperti ini kan, bukan materi utamanya, hanya materi selipan saja. Nah, biasakan menyelesaikan atau memfaktorkan bentuk persamaan kuadrat. Oke, lanjut. Berarti ini menjadi x dikurang 4 ya. Kemudian dikali dengan x dikurang 1 sama dengan 0. Berarti ini x dikurang 4 sama dengan 0, atau x dikurang 1 sama dengan 0. Kemudian berarti ini pindahkan, ini kan negatif jadi menjadi positif. Berarti x sama dengan 4, atau negatif juga sama menjadi positif. X sama dengan 1. Jadi penyelesaiannya adalah 4 atau 1. Nah, selesai kan? Berarti pangkatnya akan menjadi 0 kapan? Ketika x-nya 4 ya. Karena kita buat menjadi sama dengan 0 kan?
X-nya 4, kalau kalian ganti 4 atau kalian ganti 1, dia pasti pangkatnya menjadi 0. Coba, ambil satu yang mudah ya. 1 kuadrat 1, dikurang 5 dikali 1, 5, tambah 4, 1 tambah 4 berapa? 5, 5 dikurang 5, 0. Ya, berarti pangkatnya akan menjadi 0. Berarti 3 pangkat 0 sama dengan 5 pangkat 0. Yaitu 1 sama dengan 1. Berarti ini berlakulah persamaan ini gitu. Karena basisnya beda, maka ingat sekali lagi dia hanya akan berlaku ketika pangkatnya 0. Seperti itu ya. Oke, demikian untuk video kali ini, semoga bisa kalian pahami dengan baik. Nah, di video berikutnya kita akan membahas persamaan eksponensial bentuk yang keempat, kelima, dan keenam. Jadi semuanya ada 6 bentuk persamaan eksponensial ya. Oke, demikian, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya, terutama bagi diri saya pribadi dan bagi kalian semua yang menonton video ini ya, semoga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.